Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Zuleti Fatonomo Koginta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar, efisiensi, ingatan, dan kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah kemampuan seseorang untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya seminimal mungkin. Kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi belajar. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kesehatan fisik dan mental, motivasi. Yang kedua ada motivasi dan minat belajar. Yang ketiga ada konsentrasi dan perhatian. Yang keempat ada kebiasaan belajar yang baik. Dan yang terakhir ada kesiapan belajar. Yang faktor eksternal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu lingkungan belajar, metode mengajar guru, fasilitas belajar, dan dukungan sosial. Kita lanjut di macam-macam metode belajar. Metode belajar ada terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian guru secara lisan. Yang kedua ada metode diskusi, yaitu siswa bertukar pendapat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi, yaitu guru memperagakan cara atau proses tertentu. Yang keempat ada metode tanya jawab, yaitu guru dan siswa saling bertanya dan menjawab. Yang kelima ada metode eksperimen, yaitu siswa melakukan percobaan untuk mengenal konsep. Dan yang terakhir ada metode proyek atau project based learning, yaitu siswa belajar melalui kegiatan membuat atau menyelesaikan proyek. Kita masuk dalam pelaksanaan metode belajar. Agar metode belajar berjalan dengan efektif, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu yang kedua, pelaksanaan di kelas, dan yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Dengan pelaksanaan metode belajar yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, interaktif, dan efisien, sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar secara optimal. Termasuk di pengertian ingatan. Ingatan atau memori adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Prosesnya melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada pengkodean atau encoding, yaitu proses menerima dan mengubah informasi menjadi bentuk yang bisa disimpan. Yang kedua ada penyimpanan atau storage, yaitu penyimpanan informasi dalam memori. Yang ketiga ada pengambilan kembali atau retrieval, adalah mengingat atau memunculkan kembali informasi yang telah disimpan. Kita masuk di jenis-jenis ingatan. Dalam ingatan terdapat 3 jenis utama berdasarkan durasi dan fungsinya. Yang pertama ada memori sensorik, yaitu menyimpan informasi sesaat dari panca indera. Yang kedua ada memori jangka pendek, yaitu menyimpan informasi dalam waktu singkat. Dan yang ketiga ada memori jangka panjang, yaitu menyimpan informasi dalam waktu lama dan lebih permanen. Kita masuk di daya ingat. Daya ingat adalah tingkat kemampuan seseorang untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi dengan cepat dan tepat. Daya ingat yang baik membantu seseorang belajar lebih efisien dan memahami materi secara mendalam. Adapun strategi meningkatkan daya ingat yaitu seorang bisa menggunakan berbagai strategi antara lain dengan pengulangan, visualisasi, mnemonik, asosiasi, ada organisasi informasi dengan boleh latihan secara teratur dan bisa juga menjaga kesehatan otak. Kita masuk di pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap, sehingga hasil belajarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kesulitan ini bisa bersifat sementara karena faktor situasional atau menetap karena gangguan tertentu. Ada 3 jenis kesulitan belajar. Yang pertama, disleksia atau gangguan membaca. Disleksia adalah kesulitan dalam membaca dan mengenali huruf. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami dan menghitung angka. Kesimpulannya, belajar yang efisien terjadi ketika siswa mampu mencapai hasil optimal dengan usaha yang tepat melalui perhatian, motivasi, dan metode belajar yang sesuai. Ingatan dan daya ingat berperan penting dalam menyimpan serta mengingat kembali informasi, sedangkan lupa merupakan hal wajar dalam proses belajar. Transfer belajar membantu penerapan pengetahuan pada situasi baru, namun beberapa siswa dapat mengalami kesulitan belajar, baik umum maupun khusus seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami perbedaan individu agar proses pembelajaran menjadi efektif dan bermakna bagi semua peserta didik. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.